Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong setiap kami agar kami boleh memahami, mengerti firman-Mu, dan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Imamat 15 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Demikianlah harus kamu mentahirkan orang Israel dari kenajisan mereka, supaya mereka jangan mati karena kenajisan mereka, bila mereka menajiskan kemahku yang ada di tengah-tengah mereka. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca Imamat 14 sampai 15, kita mungkin merasa bagian ini sulit dipahami. Isinya sangat rinci, bahkan membahas penyakit kulit, rumah yang terkena najis, dan cairan tubuh manusia. Hal-hal ini terasa terlalu pribadi, bahkan memalukan untuk dibicarakan secara terbuka. Namun justru disinilah kita melihat betapa dalamnya kepedulian Allah. Tuhan tidak hanya peduli pada ibadah di kemah suci atau pada dosa-dosa besar, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari umatnya. Dia peduli pada kesehatan, kebersihan, relasi, dan kondisi tubuh manusia. Tidak ada satu bagian pun dari hidup umatnya yang luput dari perhatiannya. Imamat 14 menunjukkan bahwa Allah menyediakan jalan pemulihan bagi orang yang sakit dan terasing. Setelah ditahirkan, mereka boleh kembali ke tengah-tengah umat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin umatnya hidup terpisah atau terbuang, tetapi dipulihkan dan diterima kembali. Imamat 15 menegaskan bahwa kenajisan bukan sekedar soal fisik, tetapi juga mengingatkan umat bahwa Allah itu kudus dan hadiratnya ada di tengah mereka. Tuhan ingin umatnya hidup dalam keadaan yang layak di hadapannya, bukan untuk membebani tetapi untuk melindungi mereka dari bahaya dan kehancuran. Melalui semua aturan yang rinci ini, Allah sedang berkata, "Aku mengenalmu sepenuhnya. Aku tahu apa yang kamu alami, aku peduli." Jika Tuhan begitu peduli pada hal-hal kecil sangat pribadi dalam hidup manusia, kita dapat yakin bahwa Dia juga peduli pada masalah terbesar kita, yaitu dosa. Karena itu pada waktunya Allah menyediakan jalan keselamatan yang sempurna melalui Kristus, yang mentahirkan kita sepenuhnya dan membawa kita kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa tidak ada bagian hidup kita yang terlalu kecil atau terlalu memalukan bagi Tuhan. Dia peduli dan mau memulihkan kita. Marilah kita hidup dengan kesadaran akan kekudusan Allah, menjaga hidup yang berkenan kepadanya dalam hal besar maupun kecil. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, sebab Dia adalah Allah yang rindu mendekat, bukan menjauh dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau peduli akan hidup kami. Bahkan hal-hal yang detil, yang kecil pun Engkau peduli. Apalagi hal yang terbesar, yaitu permasalahan yang terbesar dalam hidup kami, yaitu dosa. Terima kasih karena Engkau telah menyelesaikannya bagi kami. Engkau telah mati untuk kami, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya bahwa dalam hidup kami ini, tidak ada hal yang terlalu kecil yang Tuhan pun akan perhatikan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk Tuhan yang peduli kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.